Oke, kita transit yang kedua ya Mbak ya, untuk Iya, Pak. tugas kerja yang kedua. Nah ini, oke, judulnya Project Startup Checklist. Jadi daftar untuk memulai project. Ini adalah salah satu dari kertas kerja yang kita gunakan setelah kertas kerja yang pertama sudah bisa kita hasilkan, kita produce untuk pelaksana project. Nah, ini kita siapkan untuk melakukan checklist, mengetahui sampai sejauh mana kesiapan dari tim manajemen project yang akan menjalankan implementasi dari framework APEC yang sudah dibuat. Nah, beberapa poin yang kita bisa jelaskan satu persatu. Nama projectnya kita akan sesuaikan, tapi sebagai contoh misalnya implementasi pendirian Apex Koperasi misalnya. Kemudian kita siapkan ini tanggal berapa itu dan akan diserahkan kepada siapa. Itu judul dari project. Kemudian ruang lingkup yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi kesiapan dari pelaksanaan proyek, misalnya judulnya pendirian lembaga Apex atau implementasi framework Apex misalnya, maka ada beberapa daftar atau list yang kita bisa gunakan untuk mengukur tingkat kesiapan kita, kesiapan dari para pelaksana atau tim manajemen project tersebut. Yang pertama adalah ada pertanyaan apa hasil yang diharapkan. Yang dimaksud dengan apa hasil yang diharapkan adalah mengacu pada kegiatan ketika implementasi dari Apex itu akan dilaksanakan, gitu ya. Dari perspektif bisnis dan keuangan, kemudian dari performa, kemudian operasional, teknologi dan organisasi. Jadi kalau kita misalnya menggunakan salah satu pendekatan dalam strategi balance scorecard misalnya, maka di dalam KPI atau output lembaga yang nanti akan didirikan itu diharapkan seperti apa. Jadi cara berpikirnya adalah dari depan ditarik ke belakang. Itu cara berpikir dari scope statement ini. Yang pertama. Jadi nanti kita akan meng-create atau mendevelop menggunakan sebuah asumsi-asumsi di mana kalau lembaga Apex nanti didirikan itu seperti apa indikator keberhasilan yang diharapkan dari sisi aspek bisnis dan keuangannya, dari aspek kinerjanya, dari aspek operasional, dari aspek teknologi dan dari aspek organisasi. Itu nanti kita bisa menggunakan pendekatan balance scorecard untuk menarik output yang diharapkan itu agar nanti tetap inline atau linear dengan kegiatan-kegiatan program atau pengembangan produk yang akan dihasilkan. Nah, kemudian apa saja potensi hambatan? Ini kita bisa melihat dengan menggunakan analisis SWOT, ya. Nah, perspektif nanti yang akan kita analisis dari SWOT itu adalah hukum, kemudian lingkungan. Pak, halo. Halo. Pak Bagio. Halo, ya. Halo, Pak. Halo. Ada masalah, Mbak? Halo, Pak. Pak, suaranya terputus. Halo, Pak. Pak Bagio. Halo. Suaranya jelas dari Iya, saya ya. terima. Tadi putus-putus, Pak. Dari yang Oh. potensi hambatan terus putus-putus. Oh gitu, saya ganti ini aja. Saya ganti pakai handphone aja, saya koneksikan ke handphone.
Oke, Pak. Oke, sekarang mungkin udah lebih baik ya suaranya Iya, ya. iya, Pak. Nggak stabil karena saya ganti pakai ini, pakai Telkomsel. Oke. Tadi dari IndiHome. Kadang begitu kurang bagus. Oke, di potensi hambatan ya Mbak ya. Nah, apa saja potensi hambatan? Ini alat analisis yang kita gunakan atau instrumen yang kita gunakan kita menggunakan SWOT, SWOT ya Mbak ya, menggunakan SWOT. Nah, perspektif nanti dalam analisis SWOT itu adalah dari perspektif hukum, lingkungan, organisasi, dampak pasar, faktor internal atau eksternal lain. Itu nanti akan memotret posisi yang ada existing saat ini dari perspektif itu. Untuk lihat dari sisi strength, kekuatannya, kalau dari sisi kekuatan biasanya nanti bisa lihat dari aspek dampak pasarnya, gitu. Weakness-nya nanti bisa dilihat dari, nah di situ ada faktor internal dan eksternal, gitu ya. Nah, internal itu terkait dengan S dan W, ya kan, strength dan weakness. Sedangkan eksternal adalah dari perspektif opportunity dan threat, ancaman, gitu. Nah, kemudian kapan saja tanggal mulai dan tanggal target penyelesaian ini nanti apakah sudah ada timeline-nya? Sebetulnya pertanyaan ini adalah untuk memastikan bahwa dalam implementasi Apex nanti itu adakah sudah terdefinitif kapan akan dimulai dan kapan selesai, gitu. Kemudian yang berikutnya terakhir adalah anggaran. Jadi apakah sudah dibuatkan budget ya, budget lainnya untuk pelaksanaan implementasi itu dari awal sampai akhir. Nah, berikutnya adalah persetujuan proyek atau project approval. Kesesuaian strategi ditentukan. Nah, ini untuk melihat apakah di dalam implementasi itu sudah disiapkan rencana strategis ya, rencana strategis. Kalau bicara tentang tujuan jangka panjang berarti bicara tentang rencana strategis. Nah, kemudian kasus bisnis yang dimaksud di sini adalah sebuah model bisnis atau bisnis model gitu yang diringkas misalnya dalam bentuk model bisnis kanvas ya, MBC misalnya. Nah, itu apakah sudah ada atau belum? Karena itu nanti akan sangat membantu untuk memberikan overview dan view serta perspektif kepada stakeholder dalam memahami bisnis model Apex yang mau dibangun. Jadi sudah kelihatan. Gitu. Nah, studi kelayakan telah dilakukan. Nah, itu studi kelayakan itu sebetulnya bicara tentang penilaian kelayakan dari aspek-aspek bisnis yang kita sudah tanyakan di form 1 ya, di kertas kerja 1, yaitu dari aspek pasar, aspek teknis teknologis, kemudian aspek SDM, manajemen dan SDM, aspek legalitas, dan aspek keuangan. Ya. Nah, analisis ekonomi diselesaikan. Maksudnya apakah sudah melakukan analisis makro, yang dimaksud dengan analisis ekonomi analisis makro. Jadi bagaimana perspektif kondisi ekonomi makro itu juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan dari implementasi Apex itu ke depan. Nah, apakah ada analisis makro dilakukan? Gitu. Itu analisis ekonomi yang dimaksud adalah analisis ekonomi makro. Nah, kemudian ringkasan eksekutifnya. Jadi dari seluruh yang sudah dibuat di atas itu, apakah sudah dibuat eksekutif summary sehingga stakeholder itu cukup membaca dari ringkasan eksekutif sudah memahami apakah ada gambaran gitu ya, apakah ini layak atau tidak ya rencana itu untuk dilakukan, untuk dilaksanakan. Nah, kemudian siapa yang kira-kira pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan approval ya terhadap pelaksanaan proyek ini. Gitu. Nah, berikutnya adalah struktur proyek, ya struktur proyek.
Nah, ada yang pertama piagam project. Maksudnya di situ kita membuat komitmen-komitmen terkait dengan implementasi. Nah, siapa aja yang punya komitmen terhadap implementasi dari Apex, gitu ya. Misalnya komitmen dari stakeholder, misalnya Kemenkop, kemudian Pemprov, misalnya, kemudian asosiasi koperasi, gitu ya, koperasi sekunder, misalnya. Kemudian misalnya ada NGO yang mau mendampingi, gitu ya. Ada semacam komitmen bersama ya, yang kemudian masing-masing pihak kontribusinya apa. Nah, kontribusi komitmen itu nanti yang akan menjamin dari pelaksanaan proyek pendirian Apex. Itu nanti disiapkan piagamnya. Kemudian sponsor eksekutif, apakah ada yang menjadi pemeran utama, ya, menjadi pemeran utama di dalam pelaksanaan Apex nanti? Ya, misalnya sponsor eksekutifnya katakanlah USAID misalnya, yang akan menjadi apa namanya, yang memegang peran utama di dalam pelaksanaan misalnya, itu contoh. Nah, kemudian manajer project ada nggak ya yang nanti akan dipersiapkan sebagai manajer proyek, gitu ya, peran tim project. Jadi pembagian tugas dalam proyek pelaksanaan itu nanti siapa saja, bagiannya apa saja, dan berfungsi berperan sebagai apa. Peran manajemen mutu juga ditetapkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan itu dijalankan sesuai dengan rencana. Bahkan organisasi dibuat, ya, bahkan organisasi untuk tim manajemen project, ya, bukan bahkan organisasi untuk organisasi bisnis Apex-nya, bukan, tapi yang dimaksud di sini adalah bahkan organisasi pada tim manajemen project. Kemudian peran manajemen project, ya, nanti peran dari manajer project bagaimana, ya, dan bagaimana perannya dalam mengkomunikasikan kepada seluruh stakeholder. Karena itu menjadi apa namanya, salah satu key point penting yang akan menentukan keberhasilan dari proyek nanti yang akan dijalankan. Kemudian asumsi kritis, faktor-faktor keberhasilan atau faktor-faktor kritikal itu perlu diidentifikasi, gitu ya. Kemudian persyaratan dokumentasi proyek. Jadi tentunya kalau ini nanti ada sponsor misalnya, maka legalitas ya dari proyek itu perlu diidentifikasi. Dan kemudian apa saja persyaratan dokumentasi yang diperlukan agar proyek bisa dijalankan. Oke, berikutnya kebijakan manajemen atau manajemen policy. Manajemen policies ini kebijakan yang dibuat dalam rangka untuk menjalankan proyek, ya, bukan untuk kebijakan manajemen mutu pada bisnis proses, bukan, tapi pada pelaksanaan pendirian Apex, gitu. Pertama, jadwal rapat perlu disiapkan. Kemudian laporan kerja, statement of work, ya, SOW-nya, biaya, jadwal, dan pedoman kinerjanya, kebijakan akuisisi sumber daya, jadi bagaimana proses procurement-nya, kemudian bagaimana proses untuk pengadaan HR itu dilakukan, itu dibuat kebijakannya. Penetapan tingkat toleransi untuk pelacakan dan pelaporan, ini terkait dengan kegiatan auditing, maksudnya seperti apa, gitu ya, penetapan dan standar nanti yang akan digunakan untuk audit. Kemudian prosedur pengadaan ditetapkan. Pengadaan untuk di luar sumber daya manusia, ya, prosedur pengadaan terutama untuk pengadaan material. Misalnya untuk sewa kantor, kemudian untuk pembelian peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan di dalam kelengkapan fasilitas Apex itu sendiri. Nah, itu ditetapkan. Nah, kemudian berikutnya kontrol. Ya, status pelaporan. Jadi di dalam
pelaksanaan manajemen project nanti ada pelaporan-pelaporan yang harus disiapkan untuk menjadi salah satu kegiatan monitoring dan sekaligus pengendalian project. Apa saja nanti yang dibutuhkan? Ya, pedoman manajemen project itu juga perlu dibuat. Kemudian matriks komunikasinya juga perlu dibuat untuk mengetahui sistem atau mekanisme komunikasi antara staff, operator, ya, kemudian ke supervisor sampai ke manager project itu seperti apa. Kemudian proses pelacakan biaya ini terkait dengan tracer untuk auditing terhadap biaya seperti apa. Kemudian kontrol kualitas ditetapkan. Kontrol kualitas, ya, kualitas dari antara hasil dengan realisasi, berarti nanti akan merujuk pada KPI tadi. Kemudian proses pelaksanaannya seperti apa. Kemudian berikutnya terakhir adalah pendekatan teknis atau technical approach, yaitu pendekatan teknis dalam pelaksanaan, ya, dalam pelaksanaan proses dari manajemen proyek tersebut. Kemudian prosedur departemen, kalau misalnya ada beberapa divisi atau departemen, katakanlah kita membagi dalam struktur pelaksanaan proyek itu ada bagian teknis, misalnya ada bagian administrasi, misalnya, kemudian ada bagian manajemen mutu, misalnya. Nah, itu nanti perlu disesuaikan, ya, perlu diadaptasi agar prosedur dalam pelaksanaan masing-masing bagian atau struktur itu tidak berbenturan, tidak overlapping, kemudian juga ada koordinasi yang baik. Nah, kemudian terakhir adalah prosedur yang dikembangkan untuk mengubah pendekatan teknis. Jadi kalau misalnya dalam proses pengembangan atau perjalanan ada perubahan-perubahan, bagaimana proses penyesuaian itu dilakukan. Nah, itu kondisi ideal yang bisa kita jadikan sebagai guidance nanti dalam proses pelaksanaan implementasi pendirian Apex itu sendiri. Oke, saya kira demikian, Mbak Alberta. Iya, Pak. Mudah-mudahan bisa ditangkap dan direkam. Ya, nanti kita buat pedomannya, pedoman pelaksanaan atau manual dari bagaimana cara mengimplementasikan kertas kerja ini, gitu ya, Mbak ya. Iya, Pak. Itu outputnya itu. Nah, output yang lain adalah instrumen, ya, instrumen. Nah, instrumen yang nanti akan muncul dalam kertas kerja ini, di situ ada SWOT, ya kan? Ada SWOT. Nanti SWOT itu kita akan definisikan lagi yang kita sudah punya dalam bentuk Excel. Nah, kemudian kita nanti SWOT kita terjemahkan cara menggunakan Excel itu seperti apa. Itu menjadi instrumen, ya, instrumen untuk menjalankan dari poin pertama, ya, tentang scope statement itu. Saya kira output yang krusial di situ, sambil nanti kita kembangkan lagi terus. Berarti kita sudah punya 2 kertas kerja kalau ini sudah selesai. Kemudian kita lengkapi dengan instrumennya. Kita lengkapi dengan instrumennya. Oke, Pak. Oke, Mbak. Berarti sementara nanti saya buat panduannya dulu ya, Pak. Berarti untuk SWOT mungkin karena itu nanti Excel, mungkin nanti akan ada lagi ya, Pak? Ya, kita nanti bikin lagi ya. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan besok, misalnya, kalau besok, kalau ya kita ambil waktu yang pas, apakah sore gitu ya. Ya, besok kayaknya ada kegiatan di BRI Research Institute sampai jam 3, mungkin sore jam 4 lah ya. Jam 4 kita. Mungkin kalau malam gimana, Pak? Soalnya saya nggak bisa. Kalau sore, Oke. Nanti sekalian sama Pak Ilham juga kali ya, Pak? Iya. Supaya beliau nggak bisa ngikutin ya.
Oke, Mbak, terima kasih. Kalau gitu, terima kasih Makasih Pak banyak. Bagio. Ya, Satu terima lagi kasih. mungkin kita perlu arrange ketemu dengan BKF ya, Mbak. Kita memaparkan yang sudah saya buat itu. Oh, oke. Biar nanti ada masukan kira-kira apakah seperti itu yang mereka harapkan gitu. Memang itu saya kira sih beyond of expectation. Jadi ekspektasinya kan sebetulnya harapan dari Pak Irawan sekedar input saja, bukan naskah akademik sebetulnya gitu. Tapi saya sebagai konsultan dan peneliti saya nggak puas kalau cuma sekedar input gitu ya. Kita nggak punya dasar akademis gitu ya. Sehingga saya buat Iya, lengkap benar. ini. Ya saya buat lengkap. Nanti kalaupun apa namanya itu lebih dari apa ekspektasi, alhamdulillah gitu, syukur gitu. Kalau misalnya katakanlah ada yang kurang, malah justru nggak apa-apa gitu. Nanti saya akan coba lengkapi gitu. Tapi sesuai ini dulu input dari masukan dari mereka dari PKF, apakah seperti itu sudah cukup? Nanti saya akan lengkapi dengan penjelasan deskriptifnya gitu ya. Seperti yang saya buat masih di bab 2. Nanti saya lengkapi dengan bab 3 dan seterusnya gitu sampai kesimpulan, sampai rekomendasi. Iya Pak, karena untuk yang BKF ini saya diminta tolong Pak Irawan buat ini sih Pak, buat translate dari dua file yang Bapak udah buat itu, karena untuk di-review sama James dulu. Oh iya. Ini sih gitu, Mungkin nanti saya sekalian floor ya Pak, kira-kira mau meeting sama BKF ya kapan? Iya. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Bagio. Sama-sama, terima Ya, kasih. terima kasih Pak. Pak Ilham. Ada Mas Ilham ya? Oke. Terima kasih. Saya dengerin dari tadi. Cuman ini. Oh iya. Siap. Apa sinyalnya naik turun? Ya, nanti kita sharing dari Mbak Alberta, nanti sharing hasilnya. Kemudian kita ada agenda besok malam untuk mendiskusikan instrumen berikutnya. Ya. Saya tadi agak salah paham. Saya pikir di mana di Hokben lagi, jadi saya begitu lihat grup, ternyata Zoom, akhirnya saya buka laptop. Iya. Ya. Oke, nggak masalah. Oke, besok malam Zoom lagi ya? Iya, besok malam. Pak. Oke, siap. Sama berarti agenda selanjutnya hari Kamis ya Pak, karena sejauh ini kan belum ada dari deputi, dari cancel atau apa. Perubahan ya. Iya. Berarti tetap hari Kamis ya Pak bagi Pak Ilham. Oke, Mbak. Mungkin kalau misalnya Mbak Alberta mau ikut, nggak apa-apa sih, kita bertiga biar kenal gitu. Iya. Oh iya. Nggak apa-apa Pak. Soalnya itu sih tadi staffnya kan soalnya kemarin bilang yang ikut siapa, terus saya bilang Pak Bagio, Pak Ilham. Jadi mungkin udah disiapinnya 2, tapi saya coba tanya lagi ya Pak, kalau nambah 1 boleh atau enggak sama ya, karena butuh ini Mbak, notulensi Mbak. Ya, karena ya saya kan kadang tidak concern ke situ. Ke situ. Iya ya Pak. Oke. Nanti saya koordinasiin lagi sama staffnya. Ya. Makasih Pak. Terima kasih Mbak Alberta. Terima kasih. Mari.